Halo sob, balik lagi nih di my channel Why-Rock. Masih bersama gua Muhammad Maliki. Nah, di hari ini kita akan kedatangan salah satu bintang tamu yang spesial sob. Dan pastinya gua akan membahas tentang dunia spiritual. Oke sob, mungkin kita langsung aja ya panggil talentnya, Bang Arya Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Arya. Silakan duduk Bang. Makasih Mas. Oke. Gimana kabarnya Bang Arya? Alhamdulillah, barakallah baik. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Oke, jadi antum perjalanan ke sini berapa jam nih kira-kira nih Bang? Hampir 2,5 jam, kurang sedikit. Kurang sedikit? Nggak banyak? Nggak banyak. Kurang sedikit sob. Nah, kebetulan Bang Arya ini adalah orang yang tahu dengan dunia spiritual. Kita langsung aja nih sob, kita kupas di Why-Rock. Mungkin Ani langsung kasih salah satu pertanyaan kali ya Bang. Boleh. Beberapa pertanyaan sih maksudnya ya kan. Banyak juga nggak apa-apa kok. Oh iya, kita ntar 6 jam 5 hari ya. Besok pagi boleh? boleh. Oke nih Bang Arya. Awal-awal tahu Abang Arya ini tahu tentang dunia spiritual ini dari kapan sih Bang? Kalau masalah untuk spiritual lebih dalam itu mulai tumbuh di 12 tahun Bang. Tapi kalau udah sebelumnya itu dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun? Udah tahu sama yang masalah di dunia spiritual kayak gini? Betul. Oke, boleh minta contohnya gak sih Bang, itu apa? Contoh salah satunya itu ya melihat sesuatu yang kasat mata sebenarnya sih. Anjir. Tuh. Jadi dulu namanya masih kecil ya kan kita. Kita nggak tahu nih kan. Oke. Itu apa sih kan? Kita nggak paham. Begitu saya tanya ke orang tua, ya itu salah satu makhluk astral dibilang. Ya kan? Cuma karena nggak dapat penjelasan lebih, ya otomatis tinggalin kan. Nah begitu bergelut lagi. Di umur 12 tahun itulah baru saya memahami sedikit-sedikit. Gitu. Apa sih yang Bang Arya lihat itu pas pertama kali itu? Itu bayangan hitam dan berwujud. Bayangan hitam? Berwujud. Kalau boleh tahu itu wujudnya, gue merinding deh. Itu sama kayak kita, banyak yang dibilang itu genderuwo ya. Genderuwo. Bentuknya genderuwo, cuman rapi gitu loh. Genderuwo rapi? Heran kan? Lah, gue baru denger sob, genderuwo rapi nih. Nah, itu. Coba dijelasin Bang Arya. Boleh gak? Coba dijelasin. Namanya astral itu kan bentuknya masih beda-beda ya. Benar-benar. Nggak mungkin kita dipukul rata sama gitu. Nah, itu yang jadi kebingungan saya pribadi. Oh, mungkin konteksnya si genderuwo ini lagi mau berangkat kerja kali sob. Bisa jadi di kondangan kali ya. Oh iya bener. Biar nggak ekstrim aja Bang, kan aneh dak-dikduk juga ini kalau buat bahas-bahas kayak gini ya nih. Tapi aman lah ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya disiapin kok Bang, tenang aja. Oh iya bener, udah disiapin. Nah Bang Arya, selain Bang Arya ketemu sosok genderuwo, ya bisa kita bilang jin lah ya. Itu pernah ketemu yang paling seremnya gak sih? Pas di saat kecil itu? Kalau untuk yang seremnya sih enggak, tapi kalau untuk yang pas udah dewasa ya Bang, mungkin balik kalau dibilang umur udah mulai masuk dewasa. Itu yang dibilang Banaspati Bang. Apa itu? Banaspati itu kayak semacam bola api. Dan saya ngalamin itu 3 kali Bang. 3 kali itu lewat di depan rumah saya. Banaspati? Banaspati Bang. Api kayak gitu? Bola api. Anjir. Ada yang bilang Banaspati. Nah, pas yang keduanya itu saya melihat bener-bener di depan rumah. Ya, saya tuh pulang main dari rumah teman. Itu lewat. Ya. Di depan muka ente gitu? Iya, betul. Sangat betul. Anjir.
Nah itu Terus Bang. terus. Nah itu lari ke pohon apa, bambu. Itu 2 kali larinya ke situ. Dia tektokan atau emang ada dua? Enggak, jadi malam ini dia lewat, besok malamnya lagi warnanya putih. Jadi bukan api, bola putih biasa Bang, tapi bercahaya terang. Bola api, Betul, cahaya terang gitu. betul Bang. Berarti kayak bawa obor gitu ya? Betul. Boleh tahu gak nih Bang, kalau Banaspati itu suatu contoh, maksudnya itu untuk apa sih? Atau untuk menyerang kah, atau di dunia spiritual lah? Coba bisa dijelaskan nggak? Kalau Banaspati itu ada yang bisa buat pegangan ya Bang. Ada juga yang istilahnya itu bisa buat nyerang. Kalau dibilang mah itu bala tentara Bang. Pasukan yang misalnya kita pimpin, nah itu salah satunya. Nah, itu dibilang ada jenderalnya, ada tingkatannya? Ada Bang. Anjir, ada tingkatannya? Ada. Jadi mungkin orang cuma nyebutnya kayak misalkan kuntilanak, ya kan? Nah, itu kan cuma cengceremet dah. Istilahnya ya tahap bawah, nggak terlalu tinggi. Yang tinggi itu kan Banaspati. Oh berarti kalau orang itu yang udah punya Banaspati itu udah tingkatannya udah paling tinggi ya? Betul Bang. Set. Jadi di situ peran mereka itu kan masing-masing. Gitu. Sama kayak kita punya pasukan Bang. Kita kan punya pemimpin masing-masing nih areanya. Nah, itu ada tahapannya masing-masing. Jadi nggak kita pukul rata. Oh. Dan yang megang itu juga bukan orang-orang, ya maksudnya bukan maaf dah ya kan? Ya, gitu ya. seperti itu. Anjir. Jadi tingkatannya masing-masing, dan yang mereka punya juga nggak mungkin bisa vokal seperti saya kan gitu. Jadi dia emang tertutup banget ya Bang? Tertutup. Nah, kalau ada yang nyakitin hati mah bisa langsung serang. Nah, iya. Kita kan cuma ngasih pemahaman doang ya Bang ya. Kalau untuk istilahnya menyinggung atau mencari lawan kan itu enggak. Itu enggak, iya benar. Bener kan di situ. Kita cuma ngasih pemahaman. Oh seperti ini loh tahapannya, atau istilah seperti ini loh gambarannya. Nah itu aja. Untuk lebihnya ya kita damai-damai aja. Damai-damai aja ya. Jangan pernah saling serang lah, saling menghargai boleh. Betul ya? Betul. Nah, Bang Arya nih. Di dewasa ini kan kecil kan udah nih ngelihat setan tuh. Wujudnya Gandarwo udah istilahnya yang paling serem ya. Nah, kalau di dewasanya ini sekarang ini yang paling serem itu ngelihat setan, wujud apa? Wujud diri sendiri Bang. Masya Allah. Setan wujud diri sendiri. Bang. Iya tapi gue pernah deh kayaknya dengar ada orang cerita. Nah dia lagi ngaca tuh. Nah, bener gak sih? Betul itu. Iya. Gue merinding tuh. Nah, bewok gue langsung berdiri cok. Asli. Nah, ini gue ceritain dari sebenarnya di kisah temen gue. Nah dia di kamar mandi di salah satu mall ya kan. Nah di mall ini dia ke toilet dia ngaca sob, lagi cuci tangan. Nah pas dia ngerunduk, dia masih aman-aman aja lah karena ngeliat bawah. Nah pas dia ngeliat kacanya itu, nah dia ini langsung mau pergi ninggalin wastafel pas setelah cuci tangan. Nah itu bayangannya ketinggalan sob. Coba lo rasain kalau kayak gitu gimana sob. Anjir, dia sih nyampe teriak, temen gue pada cowok teriak Bang. Itulah unik ya. Coba itu, abang jelasin kayak gimana jadi, pengalaman apa? Gue dulu kerja di perusahaan swasta ya. Nah, banyak yang cerita ke gue sebenarnya, ya kan. Itu gue udah masuk ke kantor, ya kan. Ternyata temen gue pribadi sini ngelihat gue mau masuk kantor, padahal gue udah di dalam loh. Nah itu kan anehnya. Itu lu Bang katanya. Gue udah di kantor gitu. Ternyata teman gue bilang, enggak itu lu katanya. Oh dia ngelihat padahal lu udah bener-bener di dalam gitu ya. Dan gue saking penasaran ya kan, pengen gue cari tahu nih siapa sih, gue bilang iseng banget kan, apa emang ada kembaran gue ya kan, dengan tapi kan nggak mungkin lah gitu kan. Pas gue cari-cari, ternyata ya itulah penunggu sesuatu tempat yang menyerupai kita. Tapi kok bener-bener bisa kayak mirip banget sama kita kayak gitu? Ya karena
ya itu dibilang goib kan bebas dengan maunya dia kan. Oh, suka-suka dia ya. Iya. Kita Nah, nggak tapi kalau misalnya emang wujudnya bisa sampai yang mirip banget dan itu bahkan bisa menyerupai apa ya? Napak kayak gitu ya. Nah, itu jinnya itu kelasannya tingkatannya apa ya? masuknya udah ke tingkat korin jatuhnya bang. Jadi ya orang banyak korin itu kan ada bentuknya jin yang udah dinobatkan ya jatuhnya kan, dinobatkan dengan kekuatan yang lebih. Ada yang korin yang istilahnya cuman jatuhnya korin bentuknya itu pendamping kita doang. Ada tingkatan masing-masing sama sebenarnya, ada kelasnya kalau dibilang. Itu yang paling serem pengalaman hidup bang. Nah, itu kita bingung nyikapinnya ya kan. Mungkin kalau beda bentuk oke kita nyikapinnya. Tapi kalau namanya kita serupa kita mau gimana bang? Iya juga sih. Kita mau ngomong tadi bilang stres kan ya. Bener-bener. Kita mau diemin kita jadi bingung kan, mau ngapain kan gitu. Iya juga. Kalau udah gua kayak gitu nih sob, udah pasti wah lari kebinsangan sih. Apalagi temen yang ngabarin. Nah, nggak mungkin kan temen itu bohong. Tapi emang suka ada aja sih temen yang jahil nih sob, ya kan? Nah, bener ya? Iseng juga. Iseng juga. Buat main-mainan. Iya. Itulah yang dibilang kita menyerupai kita ya jatuhnya. Menyerupai kita ada salah satu keistimewaan sebenarnya sih. Istimewanya di mana? Makhluknya suka sama kita sebenarnya. Loh. Karena dia nyerupain kita kan gitu. Bukan kita nyerupain dia, kita nggak bisa kan. Benar. Karena dia suka sama kita, dia nyerupain ke kita. Anjir. Begitu ya bang? Dalam bentuknya itu ya mengecoh iman kita sebenarnya. Oh, mengecoh ya. Benar. Jadi kembali lagi kalau misalnya udah ngelihat yang kayak gitu berarti tingkatan lo itu udah bukan main-main. Bener gak sih bang? Kalau masalah tingkatan ya gua nggak mau bilang lebih ya. Iya. Karena kelebihan itu bukan punya gua kan gitu. Betul, punya Allah semuanya. Betul. Balik lagi gitu. Karena ya gua dikasih kelebihan itu ya syukur alhamdulillah kan gitu. Ada manfaatnya buat gue pribadi ya mungkin bisa gue manfaatin juga buat orang lain kan gitu. Buat nolong orang lain kan gitu. Oh iya benar. Nggak semata-mata istilahnya gue dapat kelebihan terus ternyata gue manfaatin buat yang enggak kan. Oh iya nggak gitu ya konteksnya ya. Bener ya. Jangan sampai ya bang. Nanti dimusuhin satu dunia lagi ya kan. Itu yang gue nggak suka ya sebenarnya gini. Karena gue taunya itu kelebihan yang dikirim atau yang dikasih sama Allah itu kan gue harus ngebantu nih. Bener. Apa yang harus gue bantu kan gitu. Mungkin dari entah lu sharing punya masalah ya. Bener. Siapa tahu gue bisa mecahin masalah lu ya kan. Betul. Atau mungkin lu punya jawaban yang nggak bisa dicerna sama lu terus gue jawab ya kan. Oh itu iya kan benar. Iya betul, membantu secara logika ya kan, tukar pikiran istilahnya ya bang. Nah bang, biasanya nih orang-orang seperti abang ini, bukan seorang seperti abang ya maksudnya, kalau di dunia spiritual ini itu biasanya kan ada aura-aura kayak gitu ya bang ya. Nah kalau untuk aura ini itu bagaimana sih energi ya bisa mempengaruhi diri sendiri atau enggak sih? Kalau aura atau itu kehidupan kan warna ya. Aura itu kan warna, bentuknya warna. Kalau misalkan kita mau sama warnanya kan berarti kita kopelan. Kalau bahasa couple ya bahasa anak gaul sekarang ya. Kopelan ya. Benar. Tapi kalau bahasanya sennya itu kan frekuensi yang sama. Kan ente dengerin radio nih, ya kan, dengan channelnya sekian, nah ini juga sama. Itulah jadi satu frekuensi. Tapi abang bisa ngeliat suatu energi gitu gak sih? Sebenarnya semua orang bisa, cuman karena istilahnya mereka itu nggak mau ngolah lah gitu. Kita dikasih sesuatu yang hal luar biasa ya sama yang sang holik kan. Cuman kita nggak mau pelajarin sebenarnya itu bang. Semua dari lahir ya itu memang udah dikasih. Cuman kitanya aja nggak mau mempelajari gitu. Apa yang dia kasih ke kita ini supaya kita pelajarin gitu. Nah, beda jauhnya misalkan misalkan abang nih dikasih uang, ya kan, abang mau manfaatin apa kan gitu. Oh iya benar.
Karena abang nggak manfaatin, diemin, ya udah uangnya seperti itu aja, nggak ada perubahan. Oh, nggak ada perubahan gitu ya. Nah, kita bercanda dulu kali ya sebenarnya. Bang, gue tegang asli. Nah, ini aura-aura kru nih, tim-tim ini nih. Ini auranya sepertinya kayak gimana nih? Yang seperti abang lihat nih. Iya. Aura kegelisahan, belum dapat gajian kayaknya tanggal tua ini. Udah sob, gue bercanda dulu. Kayaknya gue agak sedikit tegang nih sob. Biar relax aja ya kan. Wah bang, asli ngerokok. Minum dulu bang. Iya, nggak ngerokok bang. Nggak ngerokok? Nggak ngerokok. Ya, minum dulu dah. Lo kan nggak minum. Santai bang. Iya. Santai. Amer-amer mah ya nggak ada. Yo, nggak pakai amer saya mah bang. Saya mah langsung ngelamar aja bang. Iya benar-benar. Saya ini kayaknya gimana ya? Perasaan adem lu bang saya di sini. Apa aneh doang ya panas ya? Iya, malah saya pakai jaket tuh bang. Keringetan juga kagak tuh bang. Beradu kali ya? Ngadu kali ya? Ah nggak juga bang. Kali ini dia lagi perangnya kan? Asli sob. Wah kacau ini mah. Rokesi dulu ya bang. Apa lu bang? Biar tenang nih, ogot ya kan? Nikmatin bang asapnya bang. Jangan dikeluarin kalau bisa ya bang ya? Iya betul. Bener. Biar sekalian. Oke kita lanjut lagi nih bang. Nah untuk teknik meditasi mencapai ketenangan di dalam dunia spiritual itu seperti apa sih bang? Teknik itu banyak bang, tergantung kita sukanya sebenarnya. Kalau misalkan teknik, misalkan dari pernapasan ada, ya kan? Maaf ya bang. Terus dari olah pikiran ada, Olah pikiran? ya meditasi itu bang. Cuman gitu, cuman yang orang awam itu tahu meditasi itu cuma sila sebenarnya. Sila. Sila. Nah kalau Itu bagian besar ya bang ya. Bagian terbesar. Sebenarnya bagian seperti kecil-kecilnya itu banyak. Cuman nggak dijabarin aja gitu loh. Materi sedetail itu nggak ada sebenarnya. nggak ada. Iya, kalau misalkan abang misalkan meditasi nih, gue mau meditasi nih, karena gue banyak utang misalkan gitu, lo harus nenangin pikiran kan bang? Bener. Ya itu kan sama salah satu mediasi itu, meditasi. Jadi sebenarnya meditasi itu ya kosongin pikiran ya bang ya. Tuh. Dan di Al-Quran juga ada sebenarnya meditasi. Di Islamnya ada bang, puasa. Ngosongin perut. Itu meditasi bang. Salah satu mengosongkan, ya itu meditasi namanya bang. Itu menurut pandangan gue ya. Tapi kalau pandangan yang lain ya gue baru tahu nih ya kan. Dan emang gue awam sih. Gue nggak tahu apa-apa asli. Gue sumpah gue di dunia spiritual ini bang ya. Gue baru-baru aja sih. Ya nggak masalah, namanya kita masih dalam tahap pembelajaran ya bang. Iya. Sampai lu mau mati juga masih belajar bang kadang-kadang. Iya bener sih, bener bang. Karena orang taunya belajar itu cuma di sekolah doang bang. Ya lu lulus dapat Ijazah. udah ya kan. Iya selesai. bener. Tapi kalau di kehidupan kan enggak. Gitu. Sampai lu udah mau mati aja masih suruh belajar kan gitu. Iya bener. Tapi aneh gelisah ini bang. Nggak tahu ngapa ini. Aduh, Edun sob, kacau nih. Kacau. Beda kali ya bang. Jadi gini bang, kalau kita udah memahami makna sesuatu sakral ya kan. Sakral itu dalam bentuk ya misalkan ilmu yang kasat mata atau yang pandangan kasat mata. Itu kan dapat tuh bang, ya kan kita bisa mendaliin sebenarnya. Tapi kalau abang nggak bisa ngendaliin, ya itu jadinya sebenarnya perang dengan diri sendiri. Oh, jadi sebenarnya kita tuh emang harus ngendalin diri gitu ya? Betul bang. Jadi dunia spiritual yang mungkin abang tangkap sekarang ini kan hanya berbentuk halusinasi. Gitu. Betul. Ya kan, halusinasi pemikiran yang mungkin abang tangkap dengan logika. Betul. Tapi kalau misalkan spiritual yang aslinya itu kan ada di diri kita sendiri bang. Oh. Kalau abang misalkan mendalami sesuatu ilmu itu kan harus sampai tuntas bang, jangan setengah-setengah. Jadi abang tahu nih pemahaman, oh ini ilmu, misalkan ilmu dari sains atau ilmu dari fisika, IPA ya kan, atau sosiologi kan, itu kan harus tuntas bang. Jadi abang benar-benar menguasai. Oh jadi kita nggak salah kaprah juga. Betul, ya? Nggak nyasar kalau kata map mah. Ya. Bener nggak nyasar sob, ya kan. Kota lurus bang, jangan dibelok-belokin. Betul banget.
Tapi gue nggak tenang tetep bang. Kalau ada kamera gue langsung lambaikan tangan sob. Nah, ini gue mau nanya lagi nih bang. Ya gue sih nonton di suatu TV lah ya kan, film lah istilahnya. Ya, Ya. Menurut ente ini nih bang, reinkarnasi itu ada gak sih ada kan? di dunia ini? Ada. Ada. Tinggal abang mau bentuknya reinkarnasi itu seperti apa? Masa sih? Iya. Gue emang masih tanya-tanya nih. Mungkin ya ada sebagian orang yang sama kayak gue ya kan. Abang udah berkeluarga belum? Alhamdulillah. Belum. Udah. Udah. Hancur. Udah lanjut. Abang punya anak dari istri abang kan? Anaknya itu reinkarnasi bang, dari jiwa abang. Oh itu sebutannya reinkarnasi. Ada kan? Kadang-kadang wajah anak itu mirip kita, atau mirip istri, itu reinkarnasi bang. Yang nggak ada jadi ada. Oh iya bener ya. Oh itu reinkarnasi jatuhnya. Tuntasin bang. Iya baru sadar gue. Kalau itu sebuah bentuk reinkarnasi. Iya. Ya kalau mirip, kalau kagak. Kalau kagak kan curiga kita. Anak siapa lu? Itu bang. Iya bener bang, bener banget. Tapi ya tetap ya kan, salah satunya itu adalah anak kita ya gitu. Bukan kita berdua bang, saya sendiri. Nah ya kan, itulah soal penjelasan dari reinkarnasi ya kan. Nah, ini bang, kan biasanya spiritualnya yang kayak begini-begini gitu ya kan, yang tangan. Nah itu ada gerakan ya. Ya ada gerakannya kan. Nah, itu disebutnya kan cakra ya? Cakra itu sebenarnya adalah cahaya bang. Bentuk cahaya yang berubah-ubah. Cakra itu ada yang dibentukin dengan cahaya. Ada yang dibentukin dengan aura atau dibilang warna. Cahaya yang didapat dari cakra itu adalah bentuk energi cahaya bang. Abang diem di siang hari, tengah hari bolong ya bang. Abang kena sinar matahari, kira-kira panas gak bang? Panas sih bang. Nah itu cakra bang. Oh, lo ini be panas nih. Nah, siapa cakranya yang keluar? abang panas. Hah? Saya enggak bang. Abah cakra kali keluar ya? Nah itu dia permainan logika bang. Permainan logika abang yang membawa abang ini jadi kayak was-was gitu. Iya sih. Jadi kalau misalkan abang menyikapi sesuatu dengan tenang, dengan pikiran positif ya bang ya, kita baik-baik saja kan gitu, aman bang. Iya, bener sih bang. Kalau gitu gua positif mulu tuh bang pikiran gua. Orang mau ABCD ke gua ya BB aja anaknya ya kan. Selalu enjoy ya kan, tetap tersenyum terus. Iya. Itu bang, karena gue begini sih, gue megang salah satu kata begini. Apa yang kita perbuat baik maka akan kembali baik. Itu sih sebenarnya bang yang gue Iya pegang. sih, bener slogannya. Nah, dalam cakra ini ada pengaruh gak sih sebenarnya bang? Ada bang. Dalam tubuh? Ada. Buat diri kita sendiri gitu? Ada. Abang keringetan itu cakra bang yang keluar. Iya sih. Contoh dari lain lah, istilahnya dari. Ada yang lain itu bentuknya kayak misalkan rasa bang. Jadi kalau misalkan kita nyentuh itu rasa. Itu cakra juga bang. Tapi rasanya itu bukan rasa seperti sakit atau misalkan dingin atau sejuk, enggak bang. Rasa itu paling lembut, itu cakra. Kayak gitu cakra sebenarnya sob. Iya. Makanya dibilang orang taunya cuma kosakatanya doang bang, cakra. Tapi harus ada yang didetailin nih, harus ada yang dijelasin lebih dalam lagi kan gitu. Bener. Dan gua masih memahaminya dan gua masih bertanya-tanya juga tuh tentang cakra gitu bang. Dan kegunaannya cakra itu untuk apa sih? Kegunaannya banyak bang. Kayak kita melatih kayak tadi tuh meditasi. Oh itu gunain cakra juga? Iya bang. Jadi kita menguasain sesuatu elemen ya jadinya. Salah satu elemen itu yang membuat kita itu ada kemajuan sebenarnya bang. Membuat kita gitu lebih baik misalkan. Itu kan salah satu kemajuan. Atau kita mencari tahu tentang diri kita ya kan. Apa nih sifat terburuk kita. Nah itu kan dari cakra juga sebenarnya. Oh. Dari cakra itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita lagi sih bang. Karena kan kalau di dalam spiritual yang lebih dalam lagi untuk
di agama Islam ya. Mm-mm. Mohon maaf, ini pendapat saya. Itu kan ada beberapa titik ya, Mm-mm. titik fokus namanya. Mm-mm. Di anggota tubuh kita itu ada salah satu titik fokus. Nah itu yang dibilang cakra. Cakra itu kan memfokuskan sesuatu energi. Mm-mm. Entah itu energi nyata, ya kan, energi cahaya atau energi bentuknya angin atau apapun ya. Sebenarnya banyak bang, kalau saya jelasin mungkin sampai lebaran lagi nggak kelar. Ya. Tapi oke, kita singkat aja, coba lanjut. Ya kan, kita gunain nih buat kebaikan. Nah cakra itu akan berubah bang warnanya, menjadi simbol atau menjadi bentuk padat, tapi yang nggak kelihatan ya bang. Kayak abang nih kena tadi siang hari kena cahaya matahari, Mm-mm. terasa panas. Mm-mm. Itu padatnya itu. Jadi cahaya itu memadatkan diri mengenai kulit kita dan terasa lah efeknya. Itu bang. Berarti Ani ini lagi kena efek nih, Sob. Ya syukur-syukur lagi dibersihin sih, alhamdulillah ya kan gitu. Iya. Tapi ya gimana ya? Jadi aneh yang meriang sendiri nih. Yang lain mah udah pada asik-asik aja kayaknya ya kan. Terus nyam senyum di belakang di belakang layar ya kan. Aneh sendiri nih. Ada kipas angin bang, makanya nggak kegerahan dia. Nggak ada, ini kan kebon bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa ini? Oke, nanti mungkin kita coba. Tapi bang, untuk ngomong meditasi bisa gak sih bang? Ente kayak buat masukin orang ini pertanyaan aneh pribadi nih. Ya tiba-tiba ini, ya misalnya orang kosong kayak saya nih kayak gini ya pak. Tiba-tiba mungkin ruhnya di dalam saya atau keluar atau ABCD tiba-tiba nyurup, kesurupan lah nyurup ya. Kesurupan itu bisa dibuat kayak gitu? Saya nggak mau. Di dunia spiritual Bisa, tapi ada. saya nggak mau. Oh jangan ya bang. Kenapa gini? Karena ada larangan dari agama saya kan gitu. Hmm. Kalau saya nggak dilarang, mungkin ya enak kan kita buat mainan kan gitu. Oh iya bener ya bang. Karena itu ada larangan, jadi mohon maaf kan. Oh iya, kecuali ya tiba-tiba kesurupan orang gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada yang iseng ya kan, ya bisa lah. Tapi kalau misalkan ada yang iseng ini, misalkan abang diiseng ini sama teman abang nih, ya mungkin bisa saya bantu. Tapi kalau misalkan saya disuruh untuk ngelakuinnya, ya mohon maaf. Gitu. Enggak ya? Enggak, karena apa? 70 tahun bang, di penjara saya. Oh, kalau kayak gitu? Oh di sananya ya? Betul bang. Oh jadi dipertanggungjawabkan sebenarnya ya, apa perbuatan kita di dunia ini ya? Nasi goreng pecel lele. Baper, karetnya bang? 2. Bener, anjir, gua lagi serius. Keren nih, plesetannya keren sob. Nah, tentang kayak gitu nih bang, sebenarnya gua ya agak sedikit aneh sih menurut gue ya, di hidup gua. Tapi sebenarnya kita dilahirkan di dunia ini kembali lagi ya, kayak cerita di part sebelumnya gue nih bang. Kita hidup di dunia ini emang udah bener berdampingan ya? Emang didampingin, bukan bener bang. Emang didampingin? Nah iya. Iya kan kita brojol tuh, emang udah. Emang didampingin. Jadi abang lahir ya didampingin. Kalau nggak didampingin siapa? Oh iya bener ya. Kan dibilangin goib, malaikat juga goib bang. Roh juga goib. Asap aja goib, angin goib. Nggak kelihatan bang. Lah iya ya. Dirasain. Iya kalau misalnya angin kelihatan mah gue beradu mula muka mah gue. Cuman yang kita nyikap ini bang, orang kan berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi kan yang nggak kelihatan itu ya saya anggap goib. Tapi dengan sudut pandang saya pribadi, karena itu kuasanya dia. Gitu. Jadi saya nggak mau ngelebihin, nggak mau ngurangin juga. Cukup sebatas itu aja. Standar aja ya bang ya. Nah untuk ini di dunia perspiritual ini kan ada simbol nih bang. Nah, simbol yang abang gunakan atau abang pelajari itu apa sih? Simbol itu berbentuk apa sih maksudnya di dalam diri abang? Simbol itu jatuhnya gambaran bang, jadi logo kalau kita. Oh logo, brand lah istilahnya ya. Terus? Brand itu nama bang. Oh iya brand namanya, iya logo ya logo. Sorry. Lanjut. Entah itu bentuk bintang, bulan, ya kan, bener. api atau apalah gitu.
itu kan bentuk. Hmm. Kalau buat gue pribadi ya, ini gue bahasa. Iyalah biar santai aja. ya. Kita ngobrol santai kan. Lanjut. Jadi bentuknya itu kan macam-macam. Karena gue nggak mau ada simbol itu, jadi gue nggak pakai bang. Oh jadi emang. Tapi guru punya. Guru punya, tapi gue pribadi nggak mau. Karena apa? Nanti gue meyakini bahwa itulah yang terkuat. Dan itulah yang paling terbenar. Gue nggak mau. Oh jadi ya. Gue polos aja lah. Mau jalan sendiri lah gitu ya. Gue polos. Gitu. Istilahnya apa yang ditetapkan ya gue jalanin. Jadi nggak harus sesuai di kitab lah ya. Gitu. Benar-benar. Gue punya logo nih, misalkan logonya kodok gitu. Lama-lama gue ngeyakinin tuh kodok sakti, itu gue kagak mau. Lah iya, sakti bisa terbang ya. Itu makanya gue ngindarin yang kayak gitu-gitu bang. Iya benar. Yang penting gue satu dengan keyakinan gue gitu doang. Ya? Begitu bang? Iya. Kalah, gue kira ada spesialnya gitu bang. Spesial itu bang, karena nggak semua orang itu bisa ngeyakinin yang satu loh bang. Maaf ya, untuk ya orang awam kayak saya gini kan begitu bang modelannya kan. Nah itu. Pertanyaannya kan tak sendiri lah ya kan, namanya orang-orang yang kayak saya gini ya, yang di luar konteks juga sebenarnya ya kan. Iya. Karena berpikirnya kan kalau aneh kan logika jatuhnya kan. Nah tapi udah mulai sekarang ini udah nyambat ya kan, kayak udah astagfirullahaladzim, udah banyak bayangan. Nah ini bang, Ani punya pertanyaan pribadi juga nih. Boleh, boleh. Insya Allah bisa jawab. Apa yang ente lihat dalam diri saya? Kemarin saya tanya tuh sama di part sebelumnya sama salah satu, ya saya sebutlah Ki Abra gitu. Nah Ani mau tanya lagi sama abang nih, apa pendamping dalam saya nih atau ABCD lah? Pendamping yang mana bang? Karena kalau misalkan masalah pendamping itu saya jabarin panjang loh bang. Oke, ini aja deh yang biasa kesesarian ngikut. Jargon jatuhnya ya? Iya, bener. Ya? Oke. Semua orang ada yang dibilang namanya khodam, orang awam bilangnya khodam lah, pendamping. Pendamping itu kan sama kayak korin atau bentuknya jin. Kalau yang istilahnya ketetapan itu korin. Nah, kalau yang nggak ditetapin itu jin. Jin itu bisa dari alami, bisa juga dari datang dari alam, atau datang dari tempat sesuatu. Yang istilahnya abang mungkin jalan kemana ya kan, terus dia suka sama abang, dia ikut sama abang. Kadang-kadang ada. Nah, makanya kenapa di agama saya pribadi kan harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah itu, walaupun hanya cuma baca mohon maaf Bismillah, tapi harusnya kan lengkap kan gitu. Betul. Bismillahirrohmanirrohim kan. Iya ini cuma Bismillah dong ya. Itu yang kurang lengkapnya itulah, makanya banyak yang ikut. Nah yang antum lihat apa nih? Enggak, menurut Anda memang saya mah asli bentuk real gambaran apa bentuknya cuman nama aja? Nama aja. Emang nggak kalian gambaran? Boleh dah digambarnya sekalian. Oke, kita jelaskan sob. Bener-bener nih kalau sama orang yang penasaran nih. Iya emang penasaran bang, asli demi Allah penasaran. Ada yang bentuknya pakai sorban bang. Dibilang itu kayak jawara. Ada di dua sisi bang. Iya. Dua sisi ini bukan di kanan di kiri ya. Iya. Di dua sisi ini ada dibilang sekatan ya bang. Orang awam itu ada di sekatan. Jadi yang di paling depan itu jawara. Yang di belakang itu kayak sesepuh zaman dulu bang. Mungkin abang punya keturunan dibilang dari Majapahit sesudahnya ya. Iya, mungkin kali ya. Keturunan Majapahit itu dari ibu. Dari apa? Dari ibu. Dari ibu. Aneh. Dari ibu itu ada keturunan dari Majapahit, tapi sesudahnya. Ya, sesudah Majapahit nggak ada. Nah, ini si sepuh ini, ya kan, punya keturunan sampai ke abang. Dan itu ada yang menguasai sesuatu ilmu ya. Tapi bagus bang ilmunya. Bagus.
Dalam artian bagus ini bukan bagus buat yang aneh-aneh lah istilahnya. Dalam artian bagus ini ya dibilang putih enggak, hitam enggak, Netral. tapi bagus netral. Karena apa? Ya abang masuk nih energinya udah mulai sefrekuensi nih sama saya kan. Ya. Bener. Karena pandangan abang udah mulai kosong nih dari tadi. Iya, nah, betul. Nggak tahu bang, kayaknya agak kayak pengen masuk sesuatu tapi ditahan-tahan. Iya. Ntar aja bang. Jangan, kalau bisa jangan. Aduh, jangan ntar dulu bang. Aduh. Karena yang di depannya ini ya dibilang kayak jawara, jadi dia pakai baju batik ya, kayak batik zaman dulu. Batik zaman dulu, ya kan, wajahnya sangar bang. Astagfirullah. Wajahnya sangar. Emang itu dibilang kayak semacam penjagaan, dari sekeliling abang nih. Abang dijaga nama leluhur abang atau mungkin nama kakek ya dulu. Kakek juga ada, itu punya pusaka yang paling canggih lah. Ada bang. Itu keris panjang, tapi nggak ada apa sih ulirnya. Wah, itu tahu bang. Hah? Maaf sob, asli gua. Bang, asli bang. Kalau tahu, benar. Lanjut. Batu yang warna coklat kemerahan bang. Itu mental-mentalan nih. Karena abang, ya kan, dimimpiin, suruh ambil, nggak diambil-ambil. Bener. Terus yang kedua itu ada batu kayak merah delima, tapi bukan merah delima. Bukan. Merah aja ya kita sebut. Tapi merahnya ini yang bikin abang itu kayak gelisah kalau datang. Entar di hari apa, ya mungkin ada harinya sebenarnya sih. Kalau yang saya lihat atau yang saya baca lebih dalam lagi itu ada harinya. Harinya nanti dia datang. Nah itu abang lagi gelisah tuh, gak karuan. Pokoknya moodnya hancur lah. Iya. Entah, pokoknya dia datang itu nggak bisa ditentuin, ada hari tertentu. Atau mungkin bulan tertentu yang misalkan gue mau jadwal ini mau ke tempat ente kan. Hari Kamis ya, bulan Januari atau bulan Februari kan. Bener. Datang. Nah itu waktunya lagi hancur bang. Makanya abang harus menjaga itu. Saat dia datang itu ada dibilang pantekan penjagaan. Ya kan? Pantekan penjagaan itu seperti apa bang? Banyak bang fungsinya. Pantekan itu seperti apa bang? Kalau boleh tahu. Jadi salah satu yang abang yakinin misalkan amalan satu, ya kan? Entah itu wiritan kah, entah itu zikiran kah, ya kan? Itu abang pantekin satu, ya kan? Atau abang dawamin setiap hari sampai itu jadi hak milik abang. Namanya itu pantekan. Nah, batunya ini sekiranya mental di mana bang? Kira-kira? Kalau mau lebih dalam lagi dia tuh ada yang megang. Cuman megangnya itu nggak kuat bang. Jadi kalau misalkan dia udah nggak kuat dilepas sama dia. Dilepas balik ke abang. Sebenarnya itu batu ke abang. Cuman abangnya belum ngerti. Belum paseh. Gitu. Belum ngerti. Mungkin itu salah satunya belum ngerti. Ya bentar. Balik lagi. Sampai benar-benar abang udah di ijazahin misalkan. Udah dapat sertifikatnya. Lu megang nih gitu. Kendaraan ini gitu loh. Sebenarnya gitu ya bang ya. Tapi emang bener bang buat kayak adalah salah satu momen di hari apapun itu kayaknya ada mood-mood yang menurut gua hancur banget. Nah, itu asli. Makanya kan nggak usah nggak usah diradenin sebenarnya kayak gitu. Jadi abang balik lagi nih ke abang. Harus bisa nguasain kalau mood lagi hancur kayak gitu. Harus relax aja lah istilahnya. Nah, sosok yang pendamping saya ini sebenarnya ada pengaruh juga guys buat diri. Namanya pendamping pasti diaruhin bang, nggak mungkin enggak. Misalkan abang nih berteman sama saya deket ya kan, pasti kan kadang-kadang saya ada isengnya juga kan gitu. Oh iya juga, bener. Oke gitu ya. Tapi ya kalau untuk bebet bobotnya nggak nyampe jadi kayak yang nggak disukai orang kali ya. Iya, itu terus balik ke kita yang ngendaliin bang. Jadi gitu sob. Tapi ini bener real untuk ya kayak suatu bendanya yang disebut sama bang ini emang gue pernah buka di rumah ya ya kan emang ada di rumah dan itu kata nenek Ogut nih masih ada lah istilahnya dan dia ngomong udah jangan dipegang-pegang kan gitu lah berhubungannya penasaran gitu kan
apaan sih ini ya kan, namanya bocah, bukan bocah sih, umur berapa, 14 tahun. Aneh buka. Seanak-anaknya soalnya sampai sekarang tahu pada kemana itu anaknya. Jadi itu Chris emang berdampingan 2, di sini anaknya 3. Ya bang, udah lihat. Tapi emang lempeng itu anuannya. Iya. Nah, di situ bilang lempeng, aneh kaget. Ada sebenarnya bang. Kalau abang mau lebih ditekunin misalkan dari dunia spiritual ya, tapi buat bentuknya pengobatan bisa itu bang. Tapi dalam banget ya bang. Di dalam bilang dalam ya enggak, dibilang cetek juga kagak sih bener sih. Ya, Yang iya. penting mah abang bisa berenang gitu aja. Iya juga sih. Ini bang, pertanyaan mungkin gua mau nanya di akhir nih. Bang, untuk dampak di diri abang setelah menguasai di dunia spiritual ini, ada dampak yang paling besar di kehidupan situ gak sih? Ada. Semua pasti ada bang. Namanya kita mendalami sesuatu ilmu pasti ada dampaknya. Mungkin enggak bang. Contohnya bang? Kecuali gini ya, gue jelasin dulu. Biar istilahnya kita nyambung lah. Iya benar. Siap. Jadi lu belajar nih, contoh realnya. Itu lu belajar masalah IPA. Lu kan pasti ada dampak ya bang. Kimia maksudnya. Entah lu kesiram cairan semikal kah atau apalah obat-obatan kan sirup lah. Nah itu kan pasti ada bang. Sepintar-pintarnya kita pasti ada kelemahan. Benar. Nah, selihai-lihainya pasti punya kelemahan. Entah disengaja atau enggak, itu pasti ada bang. Makanya enggak boleh orang itu diterka lebih dalam lagi gitu. Atau istilah kita mau belajar itu walaupun udah dibilang profesor ya, tetap pasti ada kelemahan bang. Wah, gitu ya bang. Iya. Nah, makanya balik nih, gue punya ilmu ya, misalkan gue punya ilmu, ya kan, gue udah nguasain dan gue udah hatam. Dampaknya apa? Bisa dari ke anak gue lah, ke istri gue lah. Ya misalkan gitu, atau ke keluarga gue lah lebih besarnya kan gitu, atau mungkin ke teman-teman gue atau ke tetangga gue. Nah itu dampaknya. Jadi dampaknya itu ya. Betul bang. Nah tapi pernah gak dikirim salah satu kayak santet ABCD kayak gitu? Namanya seperti itu, pasti ada bang. Namanya kita nguji nih bang. Ya kan? Benar. Lu belajar ilmu, pasti gue uji dulu dong bang. Sampai mana nih kan? Itu ada bang. Benar. Padahal kita nggak pengen, tapi diuji, pasti ada ujian. Sampai mana sih tingkatan lu kan? Wow, kayak gitu ya? Pasti bang. Jadi jangan istilahnya, mohon maaf, jangan pernah main-main lebih dalam sebenarnya. Karena apa? Semakin lu dalam ya ujiannya semakin kencang bang. Betul. Dan ini juga emang udah rasanya gua gimana ya? Udah nggak karuan. Gue juga nggak ngerti gue kenapa, mungkin adalah salah satu ya bisa bilang lagi ya nggak relax, apa sih, kayak ada gangguan itu anjir. Gue kalau kayak ini langsung kayak linglung loh asli. Bener, entah mengapa gue. Nah tapi gue mau tanya lagi di diri gue, ada gak sih orang yang jahil dan jahat ke gue? Banyak bang, tergantung abang nyikapinnya. Kalau misalkan abang nyikapin saya mau jahil, saya bakalan jahil. Nggak, menurut antum ada gak sih selain ya bukan kita orang itu, orang luar gitu lah? Ada, cuman kan gini, mereka jahil ya tadi gue bilang ada ujiannya bang. Abang bicara masalah spiritual dan abang pengen memahami lebih lanjut, itu aja udah pasti ada gangguan bang. Iya, emang selama ini kayaknya hidup gue mahal ya bang. Ini gue jadi apa ya, buka konten kayak gini deh bang. Nah, ruang lingkup gue dipertemukan sama orang-orang yang Ayo tadi awalnya gue bilang, bukan awal ya, pertengahan tadi kan lu sempet nanya nih bentuk frekuensi. Kalau lu udah sinkron pasti lu ditemuin bang. Iya, dan tanpa sengaja. Bener. Karena gini, lu ngebuka sinyal yang mau satu frekuensi sama lu akan ketemu sama orang-orang itu.
Kalau lu nutup frekuensinya dan lu rubah frekuensinya, lu gak akan ketemu, Bang. Tapi menurut gue ya kayak unik aja ya menurut gue kan. Kayaknya unik aja kok. Gue lagi kayak gini nih, gue ngobrol sama si A. Kok gue ketemu si B, C, D, sampai Z bahkan ya kan. Dan di dunia ini juga, Bang. Ya memang begitu ya. Karena gini, lu suka kopi hitam, gue suka kopi hitam. Satu Betul. frekuensi kan. Tapi kalau gue nggak mau, ya kan gue nolak nih. Bang, gue mau pengen Indo Cafe aja misalkan. Susu aja dah. Istilahnya beda kan? Beda, iya. Karena itu ada penolakan, Bang. Kalau lu nggak mau nolak, ya udah selamanya lu akan terang. Tapi kalau misalkan lu menolak secara halus, ya, oke, beda nih frekuensi lu sama gue, mohon maaf ya. Gitu. Balik lagi nih ke diri lu. Kalau lu mengasingkan diri atau mengubah frekuensi lu, nah nggak akan seperti ini lu. Karena lu pengen penasaran, nah itulah kan lu paksain satu frekuensi, ya kan? Ternyata energi gue lebih tinggi dan lu nggak nampung nih. Betul. Nah itulah yang terjadi, Bang. Satu gesekan ini ya energi ya. Nah, dan menurut ente ini ya kita ngomong bahasannya lah ya. Oh iya. Bahas ente kayaknya aduh. Udah bahasannya. Nah, dia gue bisa jawab ya. Orang yang ngirim ini kayak mana sih? Maksudnya keselkah atau ABC-kah, sakit hati kah? Bentuk-bentuk, Bang. Bentuknya gue bilang yang ente lihat di saya. Hah? Bentuknya rupa-rupa lah. Ada yang istilahnya pengen ngetes lu. Weleh. Ada yang pengen isengin lu. Ada yang pengen jatuhin lu. Bahkan ada yang mau musnahin lu. Sekarang ini ya. Betul. Tapi ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Lu deket dengan air putih, ya kan? Lu akan diputihkan. Tapi kalau lu deket dengan yang hitam, lu akan dihitamkan. Oh, filosofinya. Yang gue deket air putih. Nah, si goreng pecel lele. Karetnya 2. Oke sob, inilah obrolan gua dengan Bang Arya. Nah, seru gak nih sob? Kalau seru, minta tolong dong untuk like, comment, subscribe. Dan juga jangan lupa di TikTok kita sudah ada, namanya Wywalk. Dan di Facebook juga ada Wywalk juga sob. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel kami. Gua Muhammad Maliki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli gua anjir kayak tenang. Astagfirullah. Apaan tadi itu ya?